Hai, kembali lagi ke video Rakit PC bersama Rizky. Hari ini kita habis ngerakit sebuah PC yang lagi-lagi black and white atau bisa dibilang white and black karena ini adalah sebuah PC yang didominasi warna putih dan sisanya adalah warna hitam yang menurut gue ini adalah salah satu yang memang kelihatan bener-bener white and black banget. Dan juga kalau misalnya biasanya kita bikin sebuah PC itu dari kemarin harganya mahal-mahal terus, yang ini gue make sure kalau harganya itu tidak terlalu mahal. Dan jadi tanpa basa-basi lagi, inilah rakit PC white and black yang tidak terlalu mahal. Sebenarnya kita udah sering banget yang namanya ngerakit PC dengan konsep black and white. Namun yang kali ini kita mau coba adalah build dengan harga yang nggak terlalu killer. Di sini kita ngejaga harga VGA-nya itu jangan terlalu mahal dan juga prosesornya kita jaga di middle end aja. Maka dari itu kita ambil prosesor Ryzen 5 5600X. Sejak di launch sekitar setahun lalu, Ryzen 5000 itu harganya udah banyak yang naik turun. Nah, salah satu prosesor yang harganya lagi bagus adalah Ryzen 5 5600X. Di harga 4,6 juta kita udah bisa dapat prosesor dengan 6 core 12 thread yang performanya juga nggak main-main. Ryzen 5 5600X sendiri harusnya udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan produktivitas berat ataupun gaming AAA yang mumpuni yang nanti akan kita cek di bagian benchmark. Oke, walaupun kita tadi bilang kalau build PC ini adalah build yang nggak terlalu mahal, di sini kita memang memilih motherboard yang agak high end karena desain warna putihnya yang clean banget dan itu masuk ke dalam konsep build kita kali ini. Jujur, desain motherboard rapih seperti ini mirip dengan desain Mobo Asus Sabertooth yang ada di zaman dulu. Hanya saja Mobo yang NZXT ini dibuat dengan dua pilihan warna yaitu white atau black. Motherboard ini juga sudah di-include WiFi, tapi antenanya masih yang model seperti ini. Dan karena Mobonya juga punya chipset B550, tentu udah support juga dengan PCIe Gen 4 X4. Oh iya, Mobo ini juga punya RGB header sendiri. Di bagian atas terdapat RGB header namun membutuhkan kabel converter yang tersedia di paket penjualan. Sementara di bagian bawah Mobo terdapat RGB header 3 pin dan 4 pin standar, jadi tidak perlu converter khusus. M.2 cover yang ada di Mobo ini unik banget. Kalau beberapa Mobo lain itu menggunakan screw untuk mengunci heatsinknya, NZXT menggunakan magnet untuk menjadi penutup agar lebih rapih tanpa adanya lobang-lobang sekrup dari luar. Di sini ada dua slot SSD yaitu atas dan bawah dan itu dua-duanya magnetik. Cuman kita sendiri masih belum tahu apakah yang magnetik seperti ini bakal bisa menjaga suhu SSD yang baik atau tidak. Nah, karena ini adalah PC yang mengutamakan estetika berwarna putih, kita menggunakan RAM dan SSD dari Team Group yang sebelumnya kita pernah pakai juga. Namun kali ini adalah SKU berwarna putihnya. Yang kali ini kita gunakan adalah T-Force Extreme ARGB dan Team Delta Max ARGB yang juga udah terkenal dari dulu kalau memang RGB-nya itu cantik-cantik banget. Nah, selain RGB cantik, sekarang Team Group juga mengeluarkan yang varian putih, jadi memberikan para builder opsi kalau mau build PC yang putih-putih itu ada atau yang hitam juga ada. Saat RAM-nya dimasukkan ke dalam Mobo, kelihatan di sini kalau putihnya itu masuk banget. Dan kalau untuk SSD kita harus menggunakan yang namanya pin konektor khusus. Namun di sini sayangnya memang kita taruhnya di belakang, jadi RGB-nya itu nggak terlalu kelihatan. Di build kali ini kita nggak akan menggunakan all-in-one water cooling seperti biasa, melainkan di sini kita menggunakan HSF. Hari ini kita kedatangan salah satu HSF merek Deepcool yang bertema putih-putih gitu. Nama lengkapnya adalah Deepcool AS500 Plus WH atau White. Ini adalah sebuah CPU cooler yang harganya itu nggak terlalu murah, yaitu 900 ribuan. Fan-nya menggunakan konsep 140 mm dual fan, jadi ini adalah push-pull. Lalu terdapat juga nyala RGB di bagian tengah heatsink. RGB di tengah menggunakan kabel berwarna putih yang mesti kita sambungkan lagi dengan kabel RGB yang berada di dalam paket penjualan. Bisa dicolok ke Mobo menggunakan RGB header 3 pin atau colok ke controller manual.
Nah, untuk kedua kipas putihnya ini bisa dicolok ke Mobo langsung, yaitu membutuhkan 2 slot fan headernya si Mobo, atau pakai kabel Y-splitter aja sehingga hanya memakan 1 slot fan headernya motherboard. Oke, masuk ke dalam casing. Di sini kita menggunakan casing Deepcool MeCube 310p White Edition. Casing ini berukuran mid tower, harganya 950.000 dengan desain yang unik. Front panelnya dibaluti oleh cover logam berwarna putih, aliran udara itu masuk dari sisi kanan dan kiri. Side panel kanan dan kirinya juga terdapat ventilasi udara atau exhaust mesh pada bagian atas yang menyambung dari bagian depan. Lalu pada kedua side panel tempered glass dan kabel management bisa tanpa baut, jadi menggunakan magnetik. Pegang bagian atas untuk ngebukanya, namun di bagian bawah sayangnya tidak terdapat penahan sehingga harus hati-hati ketika membuka side panelnya tersebut. Sayangnya bagian dalam casing ini juga berwarna hitam, jadi casingnya itu tidak full white. Bagian kabel management terdapat bonus fan header atau fan hub, jadi kalau fannya banyak ini enak banget. Di bagian bawah hard disk cage-nya juga bisa di-adjust posisinya mau maju atau mundur, jadi bisa fleksibel dengan ruang kabel management power supply. Overall ya desain casingnya ini bagus, kedua side panel magnetik, kekurangannya itu hanya terletak pada bagian materialnya yang tidak terlalu rigid dan kokoh. Bagian dalam yang tidak full putih juga agak terlalu nanggung lah untuk build PC yang memang serba putih. Nah, kalau kita ngomongin power supply, di sini kita menggunakan salah satu power supply 750 watt dari Deepcool. Ini merupakan salah satu power supply 750 watt dengan sertifikat 80 plus gold yang cukup terjangkau, di mana harganya itu hanya 1,4 juta. Sementara brand lain itu biasanya bisa sampai 1,8 juta. Di dalamnya terdapat pouch yang berisi kabel-kabel PSU berwarna putih semua, yang dimana sangat masuk ke dalam tema build PC yang kali ini. Paling yang kami nggak terlalu suka itu hanyalah build quality-nya aja yang terbuat dari besi yang tidak terlalu wah. GPU-nya kita memakai VGA Radeon yang waktu itu kita pernah review juga. Ini adalah GPU middle end yang harganya itu masih bisa lah buat dibeli. Desainnya memang nggak ada putih-putihnya, namun di saat seperti ini, di mana VGA lagi langka-langkanya, kita nggak bisa picky banget soal GPU. Di sini kita melihat performanya lumayan dan juga harganya masih bisa dibilang mid-end. Lalu ya warnanya itu hitam yang bisa masuk ke dalam hitam dan putih tema PC-nya, maka langsung kita ambil aja dan kita pakai buat build PC yang kali ini. Dalam perakitan PC ini kita nggak terlalu menemukan banyak masalah karena di build ini kita memakai HSF yang dimana lebih enak atau lebih praktis daripada kita harus pakai all-in-one water cooling. Karena kita nggak perlu yang namanya ribet-ribet mounting fan dan radiator ke atas atau ke depan, kita cukup mengaitkan fan ke heatsink aja. Oh iya, nggak lupa di sini kita juga memakai thermal paste dari coolernya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kita kan memakai SSD SATA dari T-Force. Sayangnya di sini tidak terdapat tempat untuk memasang SSD di bagian dalam casingnya. Tempat pemasangan SSD hanya tersedia di bagian belakang Mobo, sehingga agak percuma kalau kita pakai SSD yang bertema putih juga ataupun yang bisa nyala-nyala RGB. Hal yang paling kita senengin di proses perakitan ini adalah ketika kita memasang kembali side panelnya, terutama di bagian panel kabel management. Walaupun kita itu nggak rapi pemasangan kabelnya atau bisa dibilang ya agak gendut, tapi pemasangan kembali panelnya ini sangat effortless banget. Kita nggak perlu tekan-tekan paksa atau kita geser-geser kayak casing biasanya. Kita tinggal tempelin aja pakai skema magnetic locknya dan udah dia rapi dan flat lagi. Jadi bener-bener bisa kelihatan rapi walaupun kita mungkin saat kabel manajemen nggak rapi. Oh ya, sebenarnya setelah build-nya jadi, itu kita udah sempet cobain PC ini. Namun PC-nya itu nggak punya fan di depan. Airflow-nya itu anget banget. Maka dari itu kita tambah fan skite 120 mm 3 biji di bagian depan agar ada yang meniupkan udara dari luar ke dalam PC. Masuk ke bagian benchmark, kita mulai dari Cinebench dulu. Di Cinebench R15, skor dari Ryzen 5 5600X itu kenceng banget. Di harga 4,6 juta belum ada yang lebih kenceng dari Ryzen 5 56X ini.
Konsistensi di Cinebench R20 juga mengesankan berkat CPU yang strong, cooling yang baik, dan VRM motherboard yang juga bagus. Skor Cinebench R20 ini stabil banget. Kalau ditanya skor synthetic benchmark juga bisa dibilang lumayan di 3D Mark Firestrike dan Time Spy, skornya tinggi walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Nah, masuk ke pengujian gaming, di sini kita menggunakan RAM yang kita hidupkan profil XMP-nya aja, alias RAM ini akan jalan di 3200 MHz. Game yang kita uji itu nggak jauh-jauh dari beberapa game AAA yang sekarang masih berat untuk dimainkan. Dan surprisingly, PC ini walaupun hanya memakai Ryzen 5 dan RX 6600, dimana bisa dibilang budgetnya itu adalah di middle end, tapi frame rate beberapa game high end atau AAA seperti Red Dead Redemption 2 atau Far Cry 6 bisa dimainin di high settings dengan frame rate yang tinggi. Itu pun Far Cry 6 itu resolusinya masih full alias tidak menggunakan FSR sama sekali. Begitupun dengan Outriders juga bisa dimainin dengan settingan ultra di frame rate yang tinggi. Untuk sebuah PC, suhu CPU dan GPU-nya ini bisa terbilang adem, ya karena memang Ryzen 5 dan Radeon itu emang udah adem dari sananya, tapi berkat airflow yang baik dan juga cooler yang proper, suhu PC-nya ini memang stabil banget malah. CPU-nya saat kita coba blender selama 30 menit aja itu masih ada di 67-an derajat Celcius walaupun terkadang spike ke 72 derajat. Kalau soal GPU terkadang suhunya itu bisa sampai ke 80-an derajat namun nanti bisa turun-turun aja. Di Firestrike stress test juga kita nggak mendapat adanya laporan kalau performa CPU ataupun GPU-nya itu throttling, jadi ya supposed to be aman lah. Sebagai sebuah PC yang bertema putih aja, memang PC ini masih belum sempurna karena masih ada beberapa bagiannya itu yang berwarna hitam, menjadikan PC ini lebih ke arah black and white dibanding all white. Tapi karena performa PC-nya itu udah oke, suhunya stabil, dan juga RGB RAM-nya ini cantik yang bisa ngepump banget kecantikan dari PC-nya, makanya PC ini masih asik banget buat dilihat dan juga tentunya punya performa yang kenceng. Kalau buat harganya bisa dibilang build PC yang kali ini masih ada di harga 20 jutaan, tapi tentu hampir setengahnya itu di cover sama VGA. Dan jadi itulah video rakit PC kita yang kali ini. Kalau kalian ada yang suka dan ingin membeli beberapa produk yang tadi kita udah fiturkan di dalam rakit PC ini, kalian bisa cek aja link pembelian yang gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.